kita pada mata kuliah Kalkulus Diferensial pada program studi pendidikan matematika. Pada kali ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas materi limit diketahinggaan dan tak terhingga. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menentukan limit diketahinggaan pada fungsi yang diketahui dengan benar, menentukan limit tak terhingga pada fungsi yang diketahui dengan benar, dan menentukan asimtot miring pada fungsi yang diketahui dengan benar. Marilah kita menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai definisi limit. Masih ingat? Pada gambar yang nampak di sini adalah ada sebuah fungsi gx dengan dua kurva hx dan kurva fx, di mana pada kurva h dari x-nya kurang dari sama dengan 1, sedangkan pada fungsi f dari x-nya lebih besar dari 1. Ingat, pada definisi limit pada kotak merah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, limit x mendekati dari min 1 dari fungsi hx adalah 1. Sekarang kita lihat pada kotak kuning dan kotak hijau. Kotak kuning dan kotak hijau ini menentukan limit apa? Ya, limit sepihak. Limit kiri, x mendekati 1 dari sebelah kiri, berapa hasilnya, nak? Iya, 3. Bagus. Sekarang limit kanan, x mendekati 1 dari sebelah kanan, berapa? Iya, 2. Bagus. Jadi limit kiri dan limit kanannya sama atau berbeda? Berbeda. Artinya limit x mendekati 1 dari fungsi gx itu tidak ada. Baik, kita akan melanjutkan materi mengenai limit diketahinggaan atau juga disebut asimtot datar dan limit tak terhingga yang juga disebut dengan asimtot tegak. Sebelum itu kita perhatikan dulu ilustrasi di bawah ini. Silakan mengamati gambar ilustrasi. Apa yang diketahui dari gambar tersebut? Perhatikan kotak warna biru. Di situ tertulis asimtot datar. Artinya apa? Iya, jika limit x mendekati tak hingga dari fungsi fx, fungsi fx-nya ada pada kotak merah, maka itu disebut sebagai asimtot datar. Iya, pada fungsi ini hasilnya adalah negatif 2. Dari mana dapat negatif 2? Iya, dari pembagian fungsi ini. Kalau kita substitusi nilai tak hingga, hasilnya menjadi tak hingga. Maka dia harus kita selesaikan. Dulu di SMA sudah belajar, bukan? Pada limit x mendekati tak hingga, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi fungsi tersebut, sehingga hasilnya mendapat negatif 2. Sekarang perhatikan pada kotak warna hijau. Iya, apa yang diketahui? Iya, jika kita cari limit x mendekati negatif 5 dari fungsi fx ini, dia disebut sebagai asimtot tegak. Sekarang ibu tanya, dari mana dapat negatif 5? Nah, perhatikan fungsi fx. Fungsi fx adalah fungsi rasional. Ada pembilang dan ada penyebut. Pada penyebut, jika kita cari x yang membuat penyebut menjadi 0, maka itulah yang akan menjadikan hasil dari limit itu menjadi tak hingga. Maka didapatlah supaya 0 x-nya menjadi negatif 5. Jadi limit x mendekati negatif 5 dari fx sama dengan tak hingga. Artinya apa?
disebut sebagai asimtot tegak, artinya X sama dengan negatif 5 adalah asimtot tegak. Jadi, perhatikan garis hijau putus-putus sebagai asimtot tegak dan garis biru putus-putus sebagai asimtot datar. Sekarang, limit di ketainggahan dapat kita ketahui bahwa limit X mendekati tak hingga dari sebuah fungsi f dari X adalah B. Artinya, asimtot datar Y sama dengan B. Perhatikan contoh berikut. Ketahui sebuah fungsi fx 2x pangkat 3 dibagi 1 ditambah x pangkat 3. Nah, karena limit X mendekati tak hingga, maka dia dibagi dengan X pangkat 3. Hasilnya adalah 2. Y sama dengan 2 disebut sebagai asimtot datar. Perhatikan gambar di bawah. Garis putus-putus warna merah adalah asimtot datar dari fungsi fx. Limit tak terhingga. Nah, tadi kita sudah cari limit tak terhingga. Artinya, pada fungsi itu akan menghasilkan limit tak terhingga pada X berapa? Iya, jadi kita sudah cari. Jika penyebutnya menjadi 0, maka itulah limit tak terhingganya. Jadi, asimtot tegaknya adalah X sama dengan A. Perhatikan contoh berikut. Pada fungsi ini, 2x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 3. Membuat 0 pada penyebut adalah X sama dengan negatif 1. Jadi limit X mendekati negatif 1 pada fungsi itu akan menghasilkan tak hingga. Artinya, X sama dengan negatif 1 sebagai asimtot tegak. Perhatikan garis putus-putus warna merah. Ini adalah asimtot tegak. Nah, sebagai bonus Ibu kasih asimtot miring. Apa itu asimtot miring? Asimtot miring adalah jika sebuah fungsi mendekati limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx itu dikurang dengan asimtot miring, hasilnya akan menjadi 0. Bagaimana mendapatkan asimtot miring? Perhatikan contoh berikut. Tentukan asimtot miring dari fungsi fx, ada pembilang dan penyebut. Nah, untuk mendapatkannya, kalian bagi pembilang dengan penyebut. Hasilnya adalah X ditambah 4 per X min 2. X di sana sebagai asimtot miring, sisanya 4 per X min 2. Jadi kalau kita kurangkan fungsi itu dengan asimtot miring, tinggallah limit X mendekati tak hingga dari 4 per X min 2, hasilnya sama dengan 0. Jadi asimtot miringnya adalah Y sama dengan X. Pada gambar di bawah bisa kalian lihat pada garis putus-putus warna biru itu adalah Y sama dengan X sebagai asimtot miring. Baik, sekarang kita lihat soal berikut. Tentukan limit X mendekati tak hingga dari 2X ditambah 7 per X pangkat 2 dikurang X. Ayo coba dicari. X pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Iya. Apakah jawabannya 7? Coba kita lihat. Oh, tidak. Salah. Yang benar adalah iya. Ketika kita cari dia adalah 0. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebelumnya kita lihat dulu penyelesaiannya tadi. Iya, ini adalah penyelesaian nomor 1. Kita lanjutkan nomor 2. Tentukan limit tak terhingga dari fungsi fx sama dengan 2x per plus 7 dibagi x pangkat 2 dikurang x. Nah, bagaimana menentukan limit tak terhingganya? Tadi sudah kita jelaskan. Untuk mendapatkan limit tak terhingga, maka perhatikan penyebut menjadi 0. Ya, coba dicari. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah
X sama dengan 1 sebagai asimptot tegak. Perhatikan soal nomor 3. Tentukan asimptot miring dari X sama dengan, ya, kita bagi dulu pembilang dengan penyebut, hasilnya apa, dan ada sisanya. Bagaimana? Apakah jawaban A? Ups, salah. Apakah jawabannya C? Iya, benar. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita lihat di sini jawabannya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Baik, silakan selanjutnya kalian mengerjakan kuis di e-learning Sispo Universitas PGRI Palembang. Sampai jumpa, terima kasih.